Untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja biarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Ya, kembali lagi di podcast Ruang Tengah bersama saya Sera Sadara. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjarbaru nih. Boleh perkenalkan dulu ya? Oke, kenalkan, nama saya Muhammad Pradipta Rahman. Iya. Boleh lah dipanggil Dipta aja sudah. Iya, lihat kamera boleh? Perkenalan dah. Oke. Iya, sama-sama. Aku Putri Adinda Suharma Basri, panggilnya Cici. Iya, Cici. Halo, saya halo dulu. Oke, emang apa sih kesibukan sebagai seorang siswa? Kalau saya pribadi sih, saya orangnya sibuk, Wah. cukup sibuk. Apalagi anak SMA kelas 3 nih saya nih. Iya. Jadi saya pribadi selain sibuk di bidang pelajaran, saya juga mengikuti olahraga karena ya seperti yang diketahui saya ini atlet. Atlet apa tuh kalau boleh tahu? Bolehlah atlet tendang-tendang. Aduh, serem ya. Boleh. Tapi namanya atlet kan pasti berprestasi ya. Kalau Cici sendiri? Kalau aku pasti ya belajar, terus di luar sekolah aku les sama aku ikut suka ikut live musik ya di luar sekolah. Ya. Berarti sibuknya mungkin ya belajar aja terus ya. Namanya kelas 3 kan ya. Waalaikumsalam. Aduh, ada guru nih. Boleh kita saling dulu? Iya. Bapak, Bapak. silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Boleh perkenalkan dulu ke para penonton nih. Ya, saya namanya Muhammad Hasan Azmi. Saya sebagai guru dari SMA Negeri 1 ini. Wah, heran. Kaget ya. Kita ada 2 tamu dari sisi siswa dan siswi dan guru, dan sama-sama di SMA 1 Banjarbaru loh. Ini kita bisa membahas tentang seputaran tentang siswa dan guru juga. Nah, konflik kali ini kita akan membahas tentang kenapa selalu ada perundingan di sekolah, atau mengapa hingga saat ini perundingan selalu terjadi di sekolah. Ya, jadi untuk kalian sendiri nih, udah pernahkah merasa dibully di sekolah seperti itu? Jadi kalau dari aku sendiri mungkin sering melihat pembulian. Nah, kadang juga malah aku yang ngebully. Mungkin tapi nggak sengaja. Jadi kalau menurut aku mungkin pembulian itu kurang baik. Ya. Masih banyak di kalangan anak-anak SMA seperti kita ini pembulian. Cuman diharap semoga kedepannya mulai berkurang lah pembulian itu. Iya, ya semoga namanya bully itu kan tidak baik ya. Kita tuh tidak boleh namanya membuli seseorang. Untuk Cici sendiri emang pernah merasa dibully? Kalau dibully sih nggak pernah ya, tapi kalau melihat orang dibully pernah. Oh, pernah juga. Jadi nih keduanya ini sama-sama pernah, maksudnya pernah menjadi pelaku dalam pembulian itu ya, bukan jadi korban kan? Melihat sih, bukan Melihat pelaku, ya? Melihat. Oh, enggak sendiri? Tapi sih kayaknya nggak antar sesama murid aja deh pembulian ini. Oh, Wow. iya. Ada juga guru yang membuli muridnya itu gimana ya? Nah, seperti kasus yang baru-baru viral ini kan. Iya. Seorang guru membuli siswa dengan mengatakan atau mengejek ya, mungkin mengejek atau membandingkan profesi orang tuanya. Ini seperti kasus yang dialami oleh siswa bernama Rahmatullah, di mana pembuli ini dia dapatkan dari seorang oknum guru bernama Jufri. Dan kejadian ini terjadi pada Kamis 5 Oktober 2023 di SMA 3 Takalar. Jadi kronologinya nih, pada saat itu Pak Jufri selaku guru mata pelajaran PPKN sedang melakukan pembelajaran ya, berdiskusi belajar lah ya. Kemudian pada saat itu
Mungkin Rahmatullah nih emang dikenal bandel ya pada saat itu berbicara saat guru Jifri ini melakukan mengajarkan materi atau apapun, sehingga mungkin karena tersinggung Pak Jufri ini lalu menyuruh Rahmatullah silahkan maju. Lalu ditanya apa pekerjaan kamu, si Rahmatullah ini bilang kayak pekerjaan orang tua saya petani Pak. Terus barulah pernyataan kontroversial itu diucapkan oleh Pak Jufri. Menurut pendapat dari murid dulu deh. Ya, kalau menurut aku pribadi sih gak baik kayak gitu. Dari awal pun guru itu nyuruh maju itu sudah buat apa gitu. Menegur bisa aja langsung datang menegur, apalagi menanya profesi orang tua. Bukankah itu suatu privacy? Iya, ini berarti masuk ke ranah yang melanggar privasi seseorang kan ya? Iya benar. Apalagi dia merendahkan petani. Iya. Kalau dari Cici sendiri gimana pandangannya Ci terhadap konflik itu? Kalau menurut aku ya, seharusnya seorang guru itu kan membimbing ya, jadi contoh bagi murid-muridnya. Dan untuk melakukan hal kayak gitu ya nggak boleh dong. Bisa merusak mental anaknya juga nggak sih? Iya betul banget. Udah ada makanan aja nih, mungkin disuguhkan makanan oleh Meli ya. Meli, silakan perkenalkan dulu ini sebagai apa? Hai, nama saya Meli, bukan dari sebagainya ini. Apa ya? Sebagai Penyanyi. pengantar makanan. Iya, tim kami. Mungkin kita lanjut aja kali Boleh ya. dimakan ini? Boleh, silakan. Emang Lapar di sih. belakang. Ih, Lapar dari ya? sekolah. Iya, kebetulan ruang tengah ini. Ketemu banyak guru juga di sekolah. Aduh, balik lagi nih ke topik ya kayaknya, bahas tentang masalah ini tapi dari sudut pandang si guru. Kalau menurut guru tuh gimana sih? Kalau menurut saya itu memang pantas sudah, apalagi muridnya yang sudah kayak itu lagi, yang sudah bandel, harusnya kita panggil aja untuk mendisiplinkan itu. Ya. Meskipun kalau Tapi bukannya itu menjelekkan profesi sebagai petani, Pak? ya, tapi harusnya kita tidak menentang itu. Oh, seperti itu. Kalau untuk Meli mungkin ada tambahan gitu. Buat saya anaknya juga sih yang salah, karena kan guru itu pernah tuh ngasih tugas, ngasih supaya kayak apa pertanyaan-pertanyaan gitu nggak dijawab, nggak ada tanggapan lebih kayak gitu dari anaknya. Kayak anaknya tuh malah memberontak, tidak ingin menjawab, malah Pak coba kasih ini ke teman saya, atau mengalihkan pertanyaan yang diajukan gurunya itu. Kan itu sudah kayak tidak menerima materinya dan kayak membantu sama gurunya. Bagaimana kalau ternyata siswanya itu nggak mendengar pertanyaan dari gurunya? Apakah pantas seorang guru mengeluarkan kata-kata yang meledek profesi muridnya? Bukankah itu sudah melanggar apa? Etika guru kepada muridnya? Mungkin anak murid juga salah. Tapi Belum tentu salah kan? Mungkin aja dia nggak mendengar. Oke, jadi dari dua pihak ini punya sudut pandangnya masing-masing. Kalau dari si murid mungkin kayak ini salah di etika gurunya dalam mengajar nih, seperti itu ya. Dari murid ya disetujui. Kemudian dari guru dan Meli sendiri itu adalah salah dalam beretika si murid karena dia tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan materi itu. Iya, mungkin setiap masalah pasti ada sudut pandangnya masing-masing kan ya. Dan Silakan diminum, Pak. wah, sepertinya ayo kamera tolong. Iya, mari. Wah, Seret banget ini. Lihat ya. iya. Saya dulu di kamera. Yuk. Oke. Terima kasih, Terima kasih. Kang kameramen. Boleh diminum ini? Udah nih kayaknya ya. Mungkin kita lanjut lagi sampai mana tadi masalah kode etika guru dan murid. Mungkin kita harus tahu dulu nih kode etika menurut guru itu gimana sih, kode etika dalam berguru atau mengajar. Mungkin minum dulu Pak. Minum dulu. Silakan. Mari Pak. Boleh lanjut ke saya dulu mungkin? Oh iya, mungkin dari sudut
pandang murid etika guru itu seperti apa? Kalau menurut saya, bagaimanapun seorang guru tidak seharusnya dia mencaci maki profesi murid orang tua muridnya. Karena bagaimanapun itu sebuah profesi. Sekecil apapun profesi petani itu sangat berguna bagi kita. Kalau tidak ada petani, bagaimana kita bakal makan? Betul. Jadi mungkin kayak jangan menghina profesi seseorang, dan itu kan maksudnya ke ranah yang kayak itu ya apa, memberikan contoh yang tidak baik ke muridnya, dan guru itu adalah identiknya kan memberikan pendidikan yang baik. Mungkin dari guru sendiri gimana nih, kode etik sebagai guru tuh apa aja sih Ya, dalam mengajar? ya kita ini sebagai guru ini sebagai pembimbing oleh siswa, buat para siswa, meskipun yang peristiwa terjadi sebelum itu, yang dimana seorang guru itu menghina anak siswanya, seharusnya kita alangkah baiknya tidak mengambil itu. Ya, tapi Mungkin gini, mungkin apa aja sih etikanya? Apakah mengajar itu harus seperti ini? Apakah sebenarnya etika guru tuh tidak ada yang menjelaskan secara rinci kita tuh tidak boleh menghina segala macam atau apa? Mungkin apakah kita harus memberikan pemahaman bahwa ini kita tuh sebagai pembimbing, kita harus memberikan contoh yang baik? Itu kan salah satu kode etik ya. Berarti apakah untuk Anda sendiri, maaf Bapak Hasan, apakah Anda tuh setuju dengan perilaku oleh Pak Jufri ini? alangkah baiknya kita seharusnya tidak sebagai guru, kita tidak menghina siswa apapun, seperti menghina pekerjaan siswa, apalagi petani sangat penting bagi nusa dan bangsa. Iya. Tapi mungkin Bapak mendukung pihak Pak Jufri karena memang anaknya juga bandel ya Pak. Mungkin diberi sedikit ketegasan menurut Bapak itu wajar-wajar saja atau tidak Pak? Wajar, tapi asalkan jangan menghina itu aja. Oh, jadi permasalahan intinya adalah penghinaan itu sendiri ya? Oke, kalau menurut kamu bagaimana sih cara menegur si Rahmatullah ini? Nah, kalau menurut aku sendiri sih, mungkin bisa aja kita ngomong baik-baik dulu. Nah, iya. Kemudian alangkah baiknya, kalaupun siswanya itu memang tidak bisa ditegur secara baik-baik, mungkin bisa kita beri omongan dengan bertatap muka berdua, akan tetapi tidak di dalam kelas, karena itu sifatnya mempermalukan juga si anak murid itu. Itu kurang baik, bisa menjatuhkan mentalnya yang kata Cici tadi. Iya, tapi itu kan buat solusi si permasalahan itu ya. Tapi kalau untuk solusi supaya anak itu mau menghargai guru, ini berhadapan dengan kode etik kita sebagai murid ya, yaitu menghargai guru. Gimana sih solusinya? Mungkin dari Cici bisa ditambahkan dengan Dipta. Mungkin kesadaran sebagai siswa juga ya. Iya. Yang harus sering memperhatikan yang namanya seorang guru pembimbingnya, kita harus memperhatikan ya. Lagi sih. Mungkin agak dikencengin, mungkin kamera nggak dengar nih. Oke. Iya. Mungkin kesadaran sebagai siswa untuk yang mendengarkan seorang guru yang juga jelasin ya. Jadi harus dari kesadaran. Kalau dari teman, mungkin teman kan berpengaruh ya, kadang teman ngajak ngobrol gitu kan. Itu tanggapan kalian tuh gimana? Apakah kalian udah hiraukannya aja, tapi kan itu tidak mudah. Gimana tuh? Mungkin ada baiknya saat teman kita itu mengajak ngobrol, malah kita juga mengajak teman kita buat memperhatikan. Nah, itu mungkin contoh yang baik ya. Iya. Kalau dari Bapak sendiri tuh gimana sih Pak? Apa perlu tambahan, gimana sih kita sebagai murid ya, kalian sebagai murid itu dalam menjalankan kode etiknya sebagai murid, yaitu memperhatikan guru, menghargai guru yang sedang menjelaskan, seperti apa Bapak? Menurut saya itu kita perhatikan ya, kita perhatikan materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut. Mungkin materi tersebut itu sangat susah kita pahami. Jadi kalau misalnya kita tidak paham, susah, apalagi kalau diajak kau teman sebangku ngomong. Iya, jadi memang yang menghargai saja ya, namanya
supaya ilmu dapat kan harus masukan terus kan ya. Ya ini sebagai pelajaran yang mungkin buat adik Dipta dengan adik kalian terkenal nakal di sekolah atau gimana? Oh enggak kak, cuman mungkin nih kak dari aku sendiri nih, kalau kita lihat dari perlakuan si murid kepada guru ini pasti tidak mungkin tidak ada sebab dan akibat. Tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Apa apinya? Mungkin sebelumnya sudah ada kekesalan dari murid kepada guru itu. Oh. Makanya dia tidak memperhatikan. Contohnya mungkin aja saat jam pelajaran gurunya terlambat, seperti tadi Putri Ardas datangnya terlambat 1 jam ya kan sebelum ini. Iya. Jadi memang berpengaruh lagi ke guru lagi nih. Kita balik tanya lagi deh ke guru atau nggak Meli nih? Mungkin bisa menjelaskan, mungkin Meli bisa merasakan gimana jadi pihak seorang guru ya. Nih murid bilang kadang gurunya juga yang ngeselin. Nah itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, saya sebagai guru, Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau seandainya Jangan begitu kami Pak, sebagai saya jadi guru, tidak Pak, enak Pak. Nggak bisa, Pak. Iya, mari Pak, lanjut Pak. Maaf Pak. Kalau kami sebagai guru berbuat salah, maka setiap pelajaran saya berakhir, maka saya minta maaf kepada para murid-murid. Bapak sendiri sering bilang minta saran nggak sih ke anak murid Pak? Kayak Bapak ini ada kurang apa ya anak-anak? Apakah Bapak harus menjelaskan seperti ini? Bapak ada seperti itu? Ya pelajaran berakhir. Iya, pasti ya Pak ya. Ya. Mungkin untuk mengimprove skill mengajar Bapak, guru. Untuk Meli gimana Mel? Menurut saya pribadi ya, ini kalau misalnya guru kan bisa terlambat, pasti ada problem kayak tugas dari atasan, kayak kepala sekolah, atau urusan urgent kayak keluarga ada yang sakit atau apa. Itu kan pasti guru tuh masih ada tanggung jawab nih, kayak ngasih tugas atau misalnya masuk sebentar tapi izin untuk kayak mendukung keluarganya. Tapi kan itu nggak sepenuhnya kayak guru itu salah. Tapi bukankah mengajar adalah kewajiban seorang guru? Bagaimana itu? Kan kewajiban seorang guru itu mengajar. Apakah ada yang lebih penting dari mengajar itu? Oke. Ini bakalan seru nih, bakalan seru kayak berhubungan lagi kayak emang tugas guru itu apakah ada lain selain mengajar? Kan emang tugas guru adalah mengajar siswanya. Sudah menjadi konsekuensi seorang guru kan? Betul. Kita tampung saja, mungkin ada tanggapan dari Meli. Benar, guru itu kan seorang pendidik dan pengajar. Iya. Pendidik itu susah sekali sebenarnya karena tergantung anaknya sendiri yang mau dididik apa enggak. Kalau pengajar kan bisa aja dari materi. Sedangkan pendidikan itu kayak kita tuh mendidik dari tata krama, etika, tata bahasa, kata. Dan kayak misalnya, iya tugas guru kan sebagai pengajar. Pengajar kan bisa di mana aja, misalnya lewat media sosial atau kayak dari YouTube-nya atau ada hal-hal lain misalnya karena dia tidak bisa menyampaikan materinya. Kan materi itu, kalau pengajar kan materi, kalau misalnya pendidikan itu kan dari karakter, perilaku, kebahasaan dan lain-lain. Waduh Kak, tadi kita bahas ulang lagi kebahasaan. Apakah menghina profesi seorang orang tua murid itu suatu penyampaian yang baik? Nah, Bagaimana bisa menyampaikan kepada muridnya yang baik kalau dia melakukan itu? iya. Ada tanggapan, mari silakan. Benar sekali, tata bahasanya masih kurang. Kayak menghina tuh sebenarnya salah sekali untuk etiket guru, karena guru itu kan sebagai pendidik itu harus mengajarkan hal yang positif dan baik terhadap muridnya. Kalau misalnya guru itu masih kurang dalam hal itu, berarti etiketnya tuh masih belum nyampe ke seorang guru itu. Oh, iya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang tugas guru memang harus mencakup semuanya, tidak hanya materi ya. Termasuk etika, dan murid menyayangkan etika itu kurang ditanamkan oleh si guru. Tapi balik lagi ke etikat muridnya yang juga kurang menghargai. Jadi inti permasalahannya di situ-situ saja. Tapi memang harusnya seperti itu kan, sebagaimana mestinya dalam sistem pendidikan seperti itu.
Mungkin kalian sendiri ada tanggapan? Mungkin boleh ke Putri Ardas yang dari tadi agak kurang ngomong ya. Mungkin kecapean pulang sekolah, makanya tadi datangnya juga terlambat ya. Kalian itu ya, Maaf kalian ya. full day ya, udah full day. Iya. Iya, Iya, Hmm. boleh. Jadi Ya tolong ya Bapak Guru pulangnya dipercepat. Kalau bisa jam 12. Untuk semua guru tolong pulang ke jam 12 ya. loh nggak bisa dong, nggak jadi full day dong. Gak jadi full day dong namanya. Iya dong. Setengah day. Setengah day. Setengahnya lanjut lagi minggu depan ya. Iya bisa. Mungkin ada lanjutan lagi dari Meli atau gimana nih? Tanggapan dari aku ya. Kalau tanggapan aku memang ya dari murid ada salahnya juga, tapi ya balik lagi dari guru tuh harusnya punya tutur kata yang lebih baik lagi. Iya mungkin menasihatinya itu ya. Benar. Heeh. Berdua aja nggak sih harusnya? Iya jadi Tidak perlu mempermalukan di Iya. depan teman-temannya. Buat Benar, apa? benar nggak sih mempermalukan siswanya? itu sudah meranah ke lain-lain dan Iya. murid juga harusnya menghargai ya. Iya seperti itu aja terus mungkin. Dan kabarnya memang pada akhirnya mereka itu menempuh jalur damai, tapi dengan syarat murid-murid itu tidak ingin lagi diajar oleh Pak Jufri ini. Apakah itu jadi hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jufri kepada murid-murid itu? Kalau menurut saya pribadi, seharusnya mungkin tetap mengajar, tetap melakukan perbaikan bersama-sama. Oh jadi tetap mengajar di kelas itu ya? Karena kembali pada dasarnya setiap manusia ini memiliki kesalahan. Oh, Tidak iya. ada manusia yang sempurna. Iya, tapi mungkin dari si Cici kayak gimana Ci? Apakah setuju dengan pendapat? Setuju sih, iya sama-sama. Tetap Harusnya mengajar. mengajar, tapi ya namanya punya kesalahan sama-sama ya, harusnya diperbaikin sama-sama. Oh. Kameramen juga kayaknya mau masuk kamera gitu ya? Boleh? Boleh. Tanggapan dari kasus ini apa sih? Permisi ya, Iya. Mbak, saya Mbak. Iya. Boleh. Sopan. Jadi menurut saya nih, saya kan masuk sebentar doang kan. Menurut saya sih, ya itu kan dimulai dari murid dulu kan. Iya. Murid itu kan jengkel kan, bandel. Ini Bandel. contohnya nih bandel nih. Waduh, emang kayaknya ini terkenal bandel ya. Kalau dari muka-muka sih kayak bandel kayak itu sih ya. Nah, Ah. ya jadi menurut saya gitu sih. Jadi ya sebenarnya salah juga apa yang dilakukan guru, tapi ya yang dimulai itu awal itu muridnya bandel. Mungkin seperti tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, apinya Murid. tapi di sini namanya kita podcast, kita membicarakan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi kita sama-sama ya mungkin kita merindungkan bagaimana untuk kedepannya ya. Dan lagi pula permasalahan sudah selesai dengan jalur damai. Ya mungkin jadi pelajaran untuk kita sama-sama ya, supaya kita lebih berhati-hati dalam bertutur kata dan lebih menghargai guru. Mungkin podcast ini kita cukupkan sampai di sini aja nih. Kayaknya sudah. Mungkin boleh kita maaf-maafkan dulu kepada gurunya. Boleh banget. Silakan. Maaf. Iya. Ya mungkin kita sudah cukupkan saja podcast Ruang Tengah ini karena sudah cukup kayaknya ya kita melihat dari sudut pandang pro dan kontra mungkin dari siswa dan guru. Ya kita usai podcast kita di Ruang Tengah ini. Selalu dukung kami di YouTube, mungkin di platform terbaik kalian untuk dengarkan podcast lainnya di episode selanjutnya. Dadah.